Selamat sore Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Suster Ilen Anikasari Sarumaha SCMM dengan NIM 1020240006 Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Pada kesempatan ini saya kembali mengajak kita semua untuk mengenal ukuran dispersi melalui video animasi pembelajaran ini. Dosen pengampu yaitu Ibu Pemarida Simbolon SKM MKes. Terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang perhitungan ukuran dispersi. Ukuran dispersi adalah alat statistik untuk mengukur tingkat penyebaran atau variasi suatu kumpulan data dari nilai pusatnya, biasanya min. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah data tersebut tersebar rapat atau melebar. Ukuran dispersi data berkelompok adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur sebaran data yang telah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Karena data sudah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval, perhitungannya melibatkan titik tengah kelas, yaitu HI dan frekuensi F. Jangkauan. Ukuran penyebaran yang paling sederhana adalah jangkauan atau range. Jangkauan adalah selisih antara batas atas kelas tertinggi dan batas kelas terendah. Bisa kita lihat rumusnya yaitu R sama dengan tepi atas kelas akhir dikurang tepi bawah kelas pertama. Contoh kelas pertama 10-14 dengan tepi bawah 9,5, kelas terakhir 30-34, tepi atas 34,5. Maka jangkauannya adalah 34,5 dikurang 9,5 sama dengan 25. Simpangan rata-rata. Deviasi rata-rata adalah nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangan-simpangannya. Mengukur rata-rata selisih absolut antara titik tengah tiap kelas dengan rata-rata data. Rumusnya yaitu untuk simpangan rata-rata adalah SRR sama dengan sigma FF buka kurung HI dikurang H bar sama dengan dibagi N. Variance. Variance dari bahasa Inggris variance atau ragam suatu perubahan acak atau distribusi probabilitas adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Variance 0 mengindikasikan bahwa semua nilai sama. Variance adalah salah satu parameter yang menjelaskan distribusi peluang sebenarnya dari suatu populasi yang diobservasi, atau distribusi peluang teoritis dari sebuah populasi yang tidak secara penuh diobservasi atau sampel, dengan rumus yaitu untuk varians populasi yaitu sama dengan sigma F buka kurung SI dikurang X bar pangkat 2 dibagi sigma frekuensi. Sedangkan untuk varian sampelnya yaitu sigma frekuensi buka kurung SI dikurang H bar pangkat 2 dikurang sigma frekuensi dikurang 1. Simpangan baku. Akar kuadrat dari varians menunjukkan penyimpangan rata-rata dalam satuan yang sama dengan data, di mana rumusnya yaitu simpangan baku untuk populasi akar sigma frekuensi buka kurung SI dikurang H bar pangkat 2 dibagi sigma frekuensi sama dengan akar dari simpangan baku populasi tersebut. Sedangkan simpangan baku untuk sampel yaitu akar sigma frekuensi buka kurung HI dikurang H bar pangkat 2 dibagi sigma frekuensi dikurang 1 sama dengan akar dari simpangan baku sampel tersebut. Langkah-langkah pengerjaannya, yang pertama, langkah umum menghitung ukuran dispersi data kelompok. Pertama, tentukan titik tengah tiap kelas, yaitu HI sama dengan batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Hitung nilai rata-rata min, X bar sama dengan sigma frekuensi HI dibagi sigma frekuensi. Gunakan rumus sesuai ukuran dispersi yang diinginkan, misalnya jangkauan, simpangan rata-rata, varians, atau simpangan baku.
Bisa juga digunakan tabel bantu untuk mempercepat kolom HI, frekuensi, FSI, SI dikurang S bar, dan lain sebagainya. Untuk lebih memahami mengenai ukuran dispersi tersebut, saya akan mengajak kita untuk membahas sebuah contoh kasus. Yang pertama, seorang petugas rekam medis sedang merekap data tinggi badan pasien rawat inap selama bulan Maret. Ia mencatat sebagai berikut. 140 sampai 140 cm yaitu 4 pasien, 150 sampai 159 cm 10 pasien, 160 sampai 169 cm 6 pasien. Berapakah jangkauan tinggi badan pasien? Pembahasannya sesuai dengan rumus R atau jangkauan sama dengan tepi atas tinggi badan akhir dikurang tepi bawah tinggi badan pertama, yaitu 169 cm dikurang 140 cm. Hasilnya 29 cm. Contoh kasus yang kedua, dari data 30 orang mahasiswa manajemen informasi kesehatan berdasarkan berat badan adalah 45, 55, 60, 58, 60, sampai yang terakhir yaitu 96. Tentukanlah simpangan rata-ratanya. Cara untuk mengetahui simpangan rata-rata tersebut, yang pertama, kita urutkan data dari terkecil hingga yang terbesar, sehingga kita bisa menentukan berapa interval kelas. Setelah kita menentukan dari terkecil hingga terbesar datanya, seperti yang sudah saya kerjakan ini, 45, 55 sampai yang terbesar yaitu 96. Maka kita menentukan interval kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 10 dikali 30. 30 tersebut adalah jumlah total data dalam kasus tersebut. Maka 1 tambah 3,3 dikali 1,477 sama dengan 1 ditambah 4,874. Ini dibulatkan menjadi 5 sehingga hasilnya 1 tambah 5 sama dengan 6. Jadi interval kelas itu 6. Sesudah itu kita menentukan range, yaitu data tertinggi dikurang data terendah. 96 dikurang 45 sama dengan 51. Dan kita tentukan I-nya, yaitu 51 dikurang 6 sama dengan 8,5. Jadi untuk jaraknya yaitu 9. Kita bulatkan 8,5 itu menjadi 9. Dan S-barnya yaitu total keseluruhan data tersebut dibagi jumlah data dibagi berapa total data tersebut, sehingga hasilnya 73,83. Kita sudah menentukan interval kelas. Interval kelas tersebut menentukannya sama seperti materi sebelumnya, bahwa jaraknya yaitu 45 sampai 53. 45 sampai 53 di mana masing-masing jaraknya itu ada 9. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Kita lanjutkan lagi ke nomor 2, 54 sampai 62. Dan untuk frekuensi tersebut kita bisa melihat menentukannya sesuai dengan pembahasan sebelumnya tadi, bahwa untuk interval kelas 45 sampai 53 itu ada 1 frekuensi. 54 sampai 62 ada 6 frekuensi. Begitu juga sampai selanjutnya. Untuk menentukan XI itu, nilai tengah itu yaitu di antara 45 sampai 53. Jika hasilnya ganjil, maka yang diambil adalah titik tengahnya langsung. Tetapi jika nilai HI-nya itu, tengahnya itu genap, kita ambil nilai tengah yang 2 tersebut, kita tambahkan, baru dibagi menjadi 2. Batas bawah itu 44,5 diambil dari 45 dikurang 0,5 sesuai dengan ketetapan yaitu 0,5. Dan untuk batas atas 53 ditambah 0,5 sehingga hasilnya 53,5. Begitu juga sampai selanjutnya.
FHI sama dengan frekuensi dikali 49. Hasilnya 1 dikali 49 sama dengan 49. Begitu juga di nomor 2, 6 dikali 58 hasilnya 348. HI dikurang S bar sama dengan 49 dikurang S bar tadi yaitu 73,83. Itulah hasilnya 24,83. Sama juga untuk yang kedua, 58 dikurang 73,83 hasilnya 15,83. Sedangkan menentukan frekuensi dikali SI dikurang S bar sama dengan kita ambil nilai frekuensinya. Misalnya 1 SI dikurang S bar tadi yaitu 24,83. Hasilnya 24,83. Sama juga untuk frekuensi ke-6 itu dikali 15,83 hasilnya 94,98. Dan yang kedua, frekuensi dikali SI dikurang S bar pangkat 2, kita ambil lagi untuk frekuensi misalnya di nomor 2 yaitu 6. Dan SI dikurang H bar itu kita ambil sejajarnya yaitu 94,98. Kita kalikan hasilnya 9,021,2004. Begitu juga selanjutnya. Maka untuk simpangan rata-ratanya sama dengan sigma frekuensi dikali SI dikurang X bar dibagi sigma frekuensi, hasilnya 346,34 dibagi 30 sama dengan 11,544. Contoh kasus yang ketiga, contoh soalnya sama, namun yang membedakannya adalah pertanyaannya. Tentukanlah varians populasi dan varians sampelnya. Kita berpedoman sesuai dengan yang kita kerjakan tadi melalui tabel bantu yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Inilah tabel bantu yang sudah saya kerjakan sebelumnya, bisa kita lihat bersama. Ada interval kelas, frekuensi, SI, batas atas, batas bawah, HI dikurang S bar, F buka kurung SI dikurang S bar, F buka kurung SI dikurang S bar pangkat 2. Maka untuk menentukan varians populasinya dengan rumus varians populasi sama dengan sigma frekuensi buka kurung SI dikurang S bar pangkat 2 dibagi sigma frekuensi. Hasilnya bisa kita lihat bersama. Sehingga dapatlah varians populasinya yaitu 253,406,933. Sedangkan untuk varians sampelnya bisa kita lihat bersama sesuai dengan rumus yang membedakannya hanya untuk baginya bahwa sigma F dikurang 1 karena tadi di populasi hanya sigma F, sedangkan kalau di sampel sigma F dikurang 1. Maka hasilnya bisa kita lihat sehingga varian sampelnya menjadi 2,675,938. Baik Ibu dan teman-teman semua, sekian yang bisa saya bagikan kepada kita pada sore hari ini tentang materi ukuran dispersi. Saya ucapkan terima kasih.